Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Oktari Putri Aperta dengan NIM 21042329. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona. Nah, di sini adapun tugas yang diberikan yaitu terkait contoh dari pengambilan keputusan. Sebelum masuk kepada contoh pengambilan keputusan, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait konsep dari pengambilan keputusan. Nah, adapun beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut ahli, yaitu yang pertama menurut Georgi, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian menurut Stiagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Kemudian menurut James A.F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Kemudian adapun langkah-langkah dari pengambilan keputusan ada 8, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua identifikasi kriteria keputusan, alokasi bobot yang nomor 3, dan yang keempat mengembangkan alternatif, kelima analisis alternatif, yang keenam memilih alternatif, yang ketujuh implementasi alternatif, dan yang kedelapan evaluasi keputusan. Nah, di sini ada pun contoh dari pengambilan keputusan yang saya buat, yaitu keputusan dalam membeli laptop. Yang pertama, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Saat ini terdapat kebutuhan untuk membeli laptop yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk keperluan kerja, kuliah maupun hiburan. Dan tujuan saya membeli laptop di sini yaitu untuk keperluan kuliah. Dengan banyaknya pilihan di pasaran, tentunya diperlukan analisis untuk menentukan pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Dalam membeli laptop tentunya kita harus mengidentifikasi kriteria keputusan, dan adapun beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih laptop. Yang pertama yaitu performa atau prosesor, RAM dan penyimpanan. Yang kedua daya tahan dari baterai laptop, dan yang ketiga kualitas layar, dan yang keempat desain dan portabilitas, yang kelima harga, dan yang keenam layanan purna jual atau garansi dan service center. Kemudian tentunya kita harus menentukan alokasi bobot. Setiap kriteria diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang pertama, performanya saya beri 30%, yang kedua daya tahan baterai sebesar 20%, dan yang ketiga kualitas layar sebesar 15%, kemudian 4 desain dan portabilitas 15%, harga 10%, dan layanan purna jual sebesar 10%. Kemudian, dalam mengembangkan alternatif yang saya bandingkan adalah laptop Lenovo dan laptop Acer dengan spesifikasi yang sebanding. Kemudian, dilakukan analisis alternatif. Lenovo dikenal dengan build quality yang kokoh, daya tahan baterai yang cukup baik, serta performa yang stabil. Sementara Acer sering menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan spesifikasi tinggi, namun terkadang memiliki build quality yang sedikit di bawah Lenovo. Selain itu, Lenovo memiliki dukungan purna jual yang lebih luas dibandingkan Acer di beberapa wilayah. Selanjutnya, dalam memilih alternatif dan setelah mempertimbangkan berbagai hal berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, di sini saya lebih mengutamakan build quality, daya tahan dan performa yang stabil, dan Lenovo menjadi pilihan terbaik bagi saya. Kemudian dalam mengimplementasikan alternatif, setelah menentukan pilihan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembelian dari toko resmi atau distributor terpercaya untuk memastikan garansi dan keaslian produk. Selain itu, memastikan bahwa
memastikan bahwa laptop yang dibeli sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. Setelah dilakukan implementasi alternatif, kemudian dilakukan evaluasi alternatif. Setelah laptop ini digunakan dalam beberapa waktu, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap performa laptop yang dipilih, menurut saya laptop ini sudah sesuai dengan ekspektasi, baik itu dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan daya tahan, dan memilih laptop Lenovo merupakan keputusan yang tepat. Baik, sekian presentasi pemaparan video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.